Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di SMA Negeri 1 Mempura dalam rangka aset sekolah yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Mempura ini. Kemudian bersolawat juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang kami hormati, kemudian wali siswa yang kami banggakan. Baik, jadi untuk Ibu ketahui bersama bahwa sekolah kita ini adalah sekolah penggerak, istilahnya Ibu ya. Nah, jadi sekolah sangat menuntut kerjasamanya antara pihak sekolah dan orang tua. Nah, dalam hal ini apapun yang dibutuhkan di sekolah ini, mari kita sama-sama kerjasamanya. Kami dari sekolah terus meningkatkan kualitas sekolah ini agar anak-anak Ibu bisa sekolah, bisa menuntut ilmu di sekolah ini dengan nyaman. Nah, jadi jangan ada bosan-bosannya, jangan ada malas-malasnya untuk senantiasa berkoordinasi apapun yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Tentunya kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan aset sekolah berkaitan dengan sekolah penggerak ini. Itu saja mungkin gambarannya ibu-ibu dijemput di sekolah ini. Untuk keberkahan dan kelancaran kegiatan ini, mari kita sama-sama berdoa supaya setiap pertemuan ini memberikan keberkahan buat kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan semua usaha kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya sambutan dari kepala sekolah dalam hal ini diwakili oleh wakil bidang kurikulum kepada Ibu Nisa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini ya Bapak Ibu, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada kepada ibu-ibu ini yang telah meluangkan waktu sibuknya biasa setiap hari ya di pagi hari, bisa datang ke sekolah ini untuk memenuhi panggilan kami. Kami sangat bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu. Jadi sekolah kita ini Bapak Ibu adalah sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu setiap elemen dari sekolah itu harus juga ikut serta dalam memajukan sekolah. Jadi kalau sekarang ini peran daripada orang tua itu sangat-sangat penting dalam sekolah penggerak. Jadi setiap kegiatan itu harus ada peran orang tua. Jadi bukan hanya kalau dulu mungkin cuma nanya guru, kepala sekolah, siswa, tetapi sekarang tidak. Peran orang tua itu sangat besar. Jadi salah satu dari peran orang tua yang kami harapkan ini adalah dalam menyusun aset-aset yang ada di sekolah kita. Untuk apa sih aset itu kita ketahui? Supaya pembelajaran siswa-siswi kita di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Karena di sekolah penggerak itu sekolah yang berpusat kepada siswa. Jadi siswa kita membuat metode pembelajaran, proses pembelajaran itu harus memperhatikan siswa yang namanya secara pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena anak-anak itu semuanya berbeda. Jadi kebutuhan juga berbeda. Untuk kelancaran daripada proses pembelajaran tadi, makanya perlu ada sumber daya yang kita butuhkan. Nah, untuk itulah kami mengundang Bapak Ibu untuk cuma untuk mengetahui bahwa beberapa aset yang ada di sekolah kita. Nah, untuk itu nanti akan dijelaskan lagi oleh Bu Marta. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, jadi kami sangat bersyukur sekali karena nanti akan ada selalu kami memanggil orang tua. Karena memang itulah, kalau dengan keikutan serta orang tua maka insya Allah semua program-program yang dilaksanakan oleh sekolah insya Allah akan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Saya sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bersama memaklumi kehadiran ibu-ibu ya di sini arahnya akan seperti itu sebagaimana disampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selanjutnya kepada Ibu Marta untuk menyampaikan terkait dengan aset yang harus dilengkapi untuk terkait sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Kepada Ibu Marta, waktu sepenuhnya kami persilakan. Mungkin saya mohon izin sebentar Bapak Ibu karena kebetulan hari ini ada juga acara lain di sekolah kita, jadi kami mohon izin dulu mungkin nanti sama Marta. Terima kasih. Sini Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang.
ibu ya, mohon maaf, memang harus dokumentasinya memang harus direkam, jadi nanti hasil rekaman ini kami kirim ke Kemendikbud. Jadi mohon maaf, mungkin sebelum saya menyampaikan aset, mungkin saya belum motivasi kita semua. Inilah kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Sama aja. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut bergerak majukan pendidikan. Bergerak menambah pada negeri, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut bergerak majukan pendidikan. Bergerak menambah pada negeri, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Demikianlah ibu-ibu paparan dari kami dari sekolah penggerak, dan di promotori saya sebagai itu guru penggerak. Nah, inilah kegiatan yang bisa saya laporkan kepada ibu tentang kegiatan anak kita. Namun di samping itu ada juga lagi yang berbeda, cuman dokumentasinya itu kalau saya sampaikan di sini, dokumentasinya mungkin agak panjang karena juga ada kegiatan di luar ya. Cuman di sini kenapa saya paparkan ini tadi, inilah yang saya harapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ya, untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, apa saja yang dibutuhkan itu? Nah, yang dibutuhkan di sini kita ingin mendata aset-aset yang ada di sekolah. Jadi kegiatan pembelajaran itu jadi bisa kita laksanakan walaupun kita minim dana. Nah, bagaimana? Nah, inilah paradigma baru yang kami dari Guru Penggerak memunculkan, yaitu paradigma yang berbasis pada kekuatan, bukan berbasis pada masalah. Mungkin saya terlebih dahulu mengenalkan diri saya ada Marta Marpaung, SMA 1 Pura, mengajar di bidang studi biologi, dan alhamdulillah juga saya adalah termasuk calon guru penggerak di SMA 1 Pura ini. Kami memohonkan ibu untuk mendukung dalam menentukan aset-aset sekolah kami. Nah, karena sekolah itu tidak akan bergerak kalau tidak ibu atau bapak-bapak yang mendukung sekolah kita ini. Nah, apa saja yang mendukungnya itu antaranya adalah di ekosistem sekolah ini. Tadi sudah disebutkan oleh Pak, ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan itu ada tenaga kebersihan, DTU, satpam, ya. Kemudian pengawas, orang tua murid,
masyarakat. Nah, ini ada orang tua murid di sini peranannya, makanya kami mengundang ibu-ibu dan bapak-bapak untuk hadir di sini untuk membantu kami dalam penyusunan aset sekolah. Ekosistem sekolah penggerak itu salah satu diantaranya adalah kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, termasuk pengawas, murid, orang tua murid, yang ini yang bapak ibu datang ke sini, kemudian masyarakat sekitarnya. Jadi semua itu sudah merupakan ekosistem yang akan mendukung dari pendidikan yang berbasis atau berpusat kepada peserta didik. Kemudian lanjut ya. Ini yang pokoknya yang akan kita bahas pada hari ini. 7 modal pertama dalam pembentukan aset. Kenapa di sini yang saya katakan bahwasanya kita sering berpola pada paradigma lama. Paradigma lama itu sering berbasis pada masa lalu. Pak, kenapa kita tidak bisa melakukan kegiatan pembinaan? Kenapa tidak ada dana? Nah, itu pola lama. Nah, sekarang kita memunculkan paradigma baru dengan menggunakan aset-aset yang ada di sekitar kita tadi, di sekitar ekosistem kita tadi. Nah, salah satu inilah yang sekarang akan kita munculkan. Kita bergerak berbasis kekuatan. Apa kekuatan kita? Yaitu adalah 7 aset utama yang ada di ekosistem di sekolah. Itulah saya mengundang ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mendata aset-aset ini. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Bungkura sudah berkumpul di ruangan rapat ini dalam rangka membahas aset sekolah yang akan dipandu oleh Ibu Marta Marpaung. Pada Ibu Marta Marpaung kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan
sama sekali. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkah dan hidayahnya kita masuk kesehatan, kemudian beri kebahagiaan ini bisa datang hadir berkumpul di ruangan ini, dan Ibu ucapkan juga terima kasih kepada anak-anak Ibu. Organisasi di sekolah SMA Negeri 1 Mempura ini itu adalah melalui ruang lingkup OSIS yang bersedia dan berkenan menyediakan waktu pada hari ini, lain tak bukan kita untuk membahas tentang aset sekolah. Kemudian anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu di sini nanti kita sepakat saling memberi pendapat, dukungan apa-apa saja aset-aset dari sekolah kita ini yang akan kita munculkan. Jadi dari anak-anak Ibu memohon bantuannya bagaimana kita sama-sama bekerja untuk memunculkan apa-apa saja aset dari sekolah ini, sehingga dari sana kita berangkat untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Jadi aset ini nanti kita berdayakan menjadi suatu kekuatan di sekolah kita. Untuk itu anak-anak Ibu langsung saja, mungkin waktunya mungkin terbatas ya anak Ibu ya. Nanti anak Ibu juga ada kegiatan lain. Oke, jadi Ibu lanjutkan saja pembahasan kita ini. Mengapa kita berangkat dari aset dari sekolah ini? Karena dari aset ini lagi-lagi Ibu mengemukakan, dari aset inilah kita nanti akan memunculkan prestasi kita, mengekspos ke luar. Jadi mereka tahu. Jadi kita selama ini kita berbasis pada masalah saja. Jadi dengan masalah-masalah kita sering patuh tidak berbuat apa-apa. Jadi sekarang kita harus bergerak, walaupun kita yang tadinya berbasiskan masalah terus. Sekarang ini kita menghindari itu. Jadi kita sekarang maju dengan yang namanya berbasis kekuatan. Dari basis kekuatan ini Ibu bisa paparkan, mungkin anak-anak Ibu bisa lihat ada berbasis masalah dan ada yang berbasis kekuatan. Di sini yang pertama, kalau masalah, fokus pada masalah dan isu. Jadi kita tidak bergerak dan tidak berbuat apa-apa karena kita sering masalah. Masalahnya di mana? Di dana. Jadi kita tidak berbuat apa-apa, ingin melakukan kegiatan, bisa. Apa masalahnya? Sarana dan prasarana, uang tak ada. Ya. Jadi mulai sekarang Ibu mohon kepada anak Ibu, kita bisa bergerak tanpa dengan yang masalah-masalah yang lama itu, seperti punya dana. Bagaimana caranya? Ini kita bahas sama-sama. Jadi kalau yang berbasis kekuatan itu yang fokusnya pada aset dan kekuatan. Jadi apa kekuatan kita, itu nanti akan kita munculkan. Jadi tidak ada lagi yang namanya masalah. Kita udah punya kekuatan. Apa kekuatan? Ini yang akan kita diskusikan pada hari ini ya. Jadi dengan adanya kita berkumpul pada hari ini, Ibu minta tidak ada lagi yang masalah-masalah yang semua kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan, tidak ada lagi. Karena kita sudah membuat data aset-aset. Jadi dari aset dan kekuatan itulah kita nanti akan melakukan gebrakan dan memunculkan semua apa-apa potensi yang kita punyai. Ya. Berikut, kalau yang berbasis masalah itu, dia berputar pada masalah utama. Apa sering di sini masalah utama itu kayak bukan masalah dana ya. Jadi kita tidak memikirkan itu lagi. Kemudian yang berbasis kekuatannya apa? Membayangkan masa depan ya. Jadi dana itu tidak ada masalah yang sebenarnya, tapi kita bisa menghilangkan itu dengan membayangkan masa depan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang ya. Ini sering berbasis masalah nih. Tak bisa ini lakukan ini, kenapa? Ini kurang, tak ada, sistem tak ada, apa yang tak ada, semua yang tak ada dikemukakan, tapi tidak mengemukakan yang ada. Contohnya pas perpisahan sering tidak melakukan kegiatan, kenapa? Dana tak ada, bank tak ada. Itu yang berbasis masalah. Bagaimana orang mau makan pakai kue? Tapi ini
kita angkat yang kekuatan itu. Kekuatan itu di mana? Kita data aset-aset kita, murid, orang tua, kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Itulah aset. Jadi kalau kita ingin melakukan perpisahan, tidak ada dana, mau makannya bagaimana, minumnya bagaimana. Nah, data orang tua. Dan katakanlah mungkin satu orang siswa minta dengan orang tuanya membawa nasi bungkus pas perpisahan. Satu orang satu orang dua bungkus untuk acara perpisahan. Terserah lauknya apa yang dia sanggup. Karena cuma nasi putih dan telur mata sapi kasih sambal. Bawa dua. Kemudian dikumpulkan semuanya oleh anggota OSIS. Kumpulkan semua anggota OSIS. Nanti pas sudah ada acara, kasihkan yang dibawa tadi ke tamu-tamu yang datang. Kira-kira masalah dana teratasi tidak di situ? Ibu tanya ke ini anggota-anggota OSIS, kira-kira teratasi tidak? Silakan. Ada yang mau ngasih pendapat? Kita yuk. Jadi, yuk kita. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati dari kelas 11 1. Masalahnya teratasi karena yang utama adalah apa yang ada itu yang dibutuhkan. Terima kasih. Tepuk tangan. Setiawati. Jadi teratasi ya untuk masalah makanan. Sekarang ibu mau nanyakan lagi kepada ini anggota-anggota OSIS. Anggota OSIS kan pintar semua nih. Ini orang-orang terpilih dan orang-orang pintar nih yang ditetapkan dan terpilih oleh sekolah SMA. Aku tanyakan lagi nih. Itu kalau masalah kalau seandainya kita ingin melakukan perpisahan, jangan lalu kita ingin membuat suatu hiburan agak meriah. Bagaimana caranya? Kasih tersebut dengan kekuatan yang kita punya. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,